Simo Häyhä, The White Death dari Finlandia. Oke minasan, pada video kali ini saya akan membahas terkait Simo Häyhä di dunia nyata. Karena dalam animenya sendiri, Simo Häyhä akan menjadi perwakilan umat manusia yang akan bertarung di Ragnarok melawan para dewa. Jadi seperti apakah kisah Simo Häyhä ini di dunia nyata sebagai penembak jitu yang dijuluki The White Death dari Finlandia. So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya di Anime History. Simo Häyhä merupakan penembak jitu atau sniper terhebat sepanjang sejarah yang berasal dari Finlandia. Dia pada awalnya adalah seorang petani dan pemburu yang telah melewati masa wajib militernya selama 1 tahun di Finlandia. Lalu, Simo Häyhä mengembangkan bakat menembak jitu ini dalam mata pencahariannya, yaitu seperti menunggu mangsa dan berburu. Ia menggunakan pakaian putih, mengunyah salju untuk mencegah hembusan atau embun nafas, dan menunggu berjam-jam di medan perang yang terkadang suhu di sana serendah minus 10 derajat di bawah nol. Secara ya, Finlandia sendiri merupakan salah satu negara terdingin di sekitar kawasan Uni Eropa. Nah, untuk aktivitas berburunya dan mengalahkan musuh, Simo Häyhä hanya menggunakan senapan Sako M2830 varian Mosin Nagant buatan Rusia yang terkenal berkualitas tinggi dengan kaliber 762 ml. Tetapi ini hanya senapan infanteri umum dan tidak memasang teropong bidik. Bagi Simo Häyhä sendiri yang memiliki skill sniper dari jarak 400 meter hanya dengan iron sight yang terukur di senapan dan lensa yang terpasang bisa jadi ditemukan oleh musuh karena pantulan cahaya dan menjadi penghalang. Serta penggunaan teropong bidik mengharuskan penembak mengangkat kepala sedikit lebih tinggi sehingga meningkatkan risiko diketahui oleh musuh. Lagi pula, Simo Häyhä juga belum pernah berlatih dengan senapan berteropong. Ia juga kerap menumpuk salju di depan posisinya untuk bantalan senapan dan sarana kamuflase. Ada beberapa catatan bahwa senapannya dibuat di Finlandia, tapi ada juga yang mengatakan bahwa senapan Simo Häyhä berasal dari Rusia. Kemudian, pada awalnya, tidak lama setelah pecahnya Perang Dunia Kedua oleh invasi Jerman ke Polandia, pada tanggal 30 Januari 1939, Uni Soviet yang dipimpin oleh Stalin juga melancarkan invasi militer ke negara kecil yaitu Finlandia. Perang musim dingin ini telah banyak sekali menghasilkan para korban. Simo Häyhä yang lahir pada 17 Desember 1905 memutuskan untuk membantu Finlandia. Karena Finlandia hanya memiliki prajurit sebanyak 20.000 orang, sedangkan Uni Soviet memiliki 100.000 prajurit. Namun, di sini Simo Häyhä berhasil membunuh 505 tentara Uni Soviet dan 542 jika jumlah kematian yang tidak pasti diikutsertakan. Selain menggunakan Sako M2830, Simo Häyhä juga membunuh 200 orang dengan pistol mitraliur Suimo KP-31 yang meningkatkan jumlah orang yang dibunuhnya menjadi 705 orang. Seluruh pembunuhan dilakukan Häyhä dalam waktu kurang dari 100 hari, sehingga Simo Häyhä mendapati julukan The White Death oleh Uni Soviet. Nah, dalam kesempatan ini, Finlandia menggunakan Simo Häyhä sebagai sarana propaganda menciptakan sosok prajurit bayangan Finlandia yang ditakuti lawan dalam berbagai tajuk surat kabar. Lalu, Uni Soviet yang gusar berusaha menyingkirkannya dengan berbagai macam cara, mulai dari taktik kontra sniper dan serangan artileri. Namun, Uni Soviet kalah dan Finlandia menang meskipun Finlandia memiliki jumlah tentara yang sedikit kalau dibandingkan dengan tentara Uni Soviet yang jumlahnya jauh lebih banyak. Selain karena Simo Häyhä sangat ditakuti oleh Uni Soviet, faktor lainnya adalah karena para tentara Uni Soviet memang tidak terbiasa dan sulit beradaptasi pada cuaca dingin ekstrim di Finlandia pada 6 Maret 1940. Nah, pada saat Uni Soviet ingin menghabisi dan menyingkirkan Simo Häyhä dengan berbagai cara, di sini Simo Häyhä ternyata mengalami luka tembak yang cukup parah akibat terkena peluru peledak eksplosif balet. Akibat luka tembak ini, separuh rahang kirinya hancur dan hampir seluruh pipi kirinya hilang, namun tidak menyebabkan meninggal dunia. Kemudian, ia siuman pada tanggal 13 Maret, hari ketiga perjanjian perdamaian ditandatangani.
Karena begitu parahnya luka yang diderita oleh Simo Haiha, membuat Simo Haiha dilarang kembali ke medan pertempuran, meskipun ia sendiri memintanya. Kemudian, oleh karena pengabdiannya selama perang, Simo Haiha mendapat kenaikan pangkat yang luar biasa, dari kopral menjadi letnan 2 oleh Marsekal CGI Mannerheim. Lalu, setelah pemberian pangkat, di sini Simo Haiha butuh bertahun-tahun bagi dirinya untuk pulih dari luka yang dialaminya. Meskipun demikian, ia dapat pulih secara penuh. Lalu, dia tinggal di Ruokolahti, yaitu sebuah kota kecil di Finlandia Tenggara sebagai seorang pemburu rusa dan peternak anjing yang sukses. Ia bahkan pernah berburu bersama Presiden Finlandia, Urho Kekkonen. Singkat cerita, pada masa tuanya, Simo Haiha pada saat akan pensiun, dia diwawancarai pada tahun 1998 dan ditanya, bagaimana ia menjadi seorang penembak jitu yang sangat baik? Dia menjawab dengan latihan. Lalu, ketika ditanya apakah ia menyesal membunuh begitu banyak orang, dia berkata, Tensei mita kansetin, nifisin, queen osasin, suemoe olisi elefat kaiki olisi, tenet samil visi. Atau dalam bahasa Indonesia, saya hanya melakukan tugas saya sebaik mungkin. Jika semua orang tidak melakukan hal yang sama, maka Finlandia tidak akan pernah ada. Kemudian, Simo Haiha menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di sebuah rumah perawatan veteran perang di Hamina dan meninggal pada usia 96 tahun, yaitu tepatnya di tahun 2022. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan Simo Haiha di dunia nyata sebagai The White Death, penembak jitu asal Finlandia yang menghabisi pasukan Uni Soviet dalam waktu 1 minggu. Jadi gimana menurut minasan terkait pembahasan kali ini? Atau minasan punya requestan untuk pembahasan yang lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!